pertama, transparansi anggaran dan pengadaan. Yang kedua, penguatan penguasaan internal dan eksternal. Yang ketiga adalah reformasi birokrasi dan merit. Yang keempat adalah pendidikan dan budaya anti korupsi. Yang kelima, penegasan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Yang kedua adalah sebutkan 10 kegiatan yang termasuk bela negara dan ceritakan alasan masing-masing. Yang pertama, saya kesini adalah mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Alasannya, pendidikan ini membentuk pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta memahami nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua adalah hukum dan peraturan. Alasannya taat terhadap hukum, menjaga ketertiban masyarakat, dan mendukung stabilitas negara. Yang ketiga adalah membayar pajak. Alasannya pajak adalah sumber utama pembiayaan negara. Yang keempat adalah mengikuti pemerintahan militer atau suka relawan. Alasannya ini adalah bentuk bela negara secara fisik dan langsung, siap memperhatikan NKRI dari ancaman militer atau non-militer. Yang kelima adalah menjadi relawan penanggulangan bencana. Alasannya membantu saat bencana alam adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan wilayah negara. Berpartisipasi. Yang keenam adalah berpartisipasi dalam pemilu. Alasannya dengan memilih pemimpin yang baik, warga negara turut menjaga jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Yang ketujuh adalah mengharumkan nama bangsa di Indonesia di kancah internasional. Alasannya prestasi internasional membangun citra positif bangsa yang menumbuhkan rasa bangga nasional. Yang kedelapan adalah melestarikan budaya lokal. Warisan budaya adalah identitas bangsa. Yang kesembilan adalah menjaga atau mendidik di daerah terpencil. Alasannya memberdayakan masyarakat lewat pendidikan. Yang ke-10 adalah melawan hoax dan disinformasi. Alasannya informasi palsu atau mencegah belahnya negara. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 hal yang perlu dilakukan untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah. Pertama, dapat dilakukan transparansi anggaran dan pengadaan. Korupsi sering terjadi dalam pengelolaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa. Dengan membukanya informasi anggaran kepada publik, ruang untuk penyelewengan dapat dipersempit. Contohnya, dokumen APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus diunggah di situs resmi pemerintah agar publik dapat melihatnya. Atau sistem pengadaan elektronik, mengurangi tatap muka sehingga mengurangi peluang untuk suap dan kolusi. Kedua, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Contohnya, inspektorat daerah harus menjalankan fungsinya dengan independen untuk mengawasi semua kegiatan dan program pemerintah daerah. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, melakukan audit tahunan yang harus ditindaklanjuti setiap tahun. Whistleblower system, memberi ruang bagi pegawai atau masyarakat untuk melaporkan penyimpangan tanpa takut akan ancaman. Ketiga, penerapan teknologi digital. Digitalisasi saat ini sudah amat sangat maju dan dapat dengan mudah membantu mencegah korupsi karena data tercatat dan dapat diawasi oleh khalayak banyak. Sistem seperti e-budgeting, e-planning, dan e-sakip, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, membantu menjaga akuntabilitas. Dokumen elektronik dan tanda tangan digital mengurangi manipulasi manual. Penggunaan CCTV dan teknologi pemantauan lain di kantor pelayanan publik juga dapat menambahkan efek jerah. Yang keempat, dapat dilakukan partisipasi masyarakat dan LSM. Keterlibatan publik sangat penting sebagai pengawas independen. Masyarakat bisa dilibatkan dalam musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan, untuk mengawasi proses perencanaan anggaran. LSM dan media lokal dapat melakukan pantauan dan investigasi independen atas proyek pemerintah. Saluran aduan online dan offline harus tersedia dan ditindaklanjuti secara terbuka. Yang kelima, yang terakhir adalah yang pastinya penegakan hukum harus amat sangat tegas. Tanpa saksi yang tegas, pelaku korupsi tidak akan jera dan akan bisa melakukannya secara terus-menerus dan akan memperluas banyak orang yang ingin berkorupsi. Sanksi pidana dan administratif harus dijatuhkan tanpa pandang bulu siapa yang melakukan korupsi. Keterlibatan lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus didukung penuh oleh kepala daerah.
mendorong keberadaan pengadilan tipikor tindak pidana korupsi di wilayah provinsi atau kabupaten kota. Soal yang kedua, sebutkan 10 kegiatan yang termasuk bela negara. Ceritakan alasannya masing-masing. Yang pertama yang dapat mudah dilakukan untuk banyak kalangan adalah gotong royong dan kegiatan sosial. Gotong royongnya itu di sekitar lingkungan rumah, seperti membersihkan lingkungan bersama-sama dengan yang lain, membantu tetangga yang sakit atau terkena musibah. Yang kedua, itu dapat dilakukan dengan mudah juga oleh banyak kalangan adalah bijak dalam bermain media sosial. Menjaga ruang digital tetap sehat dan bebas dari hoax serta ujaran kebencian dalam bentuk bela negara di era digital. Tidak memberikan informasi yang salah, mengedukasi orang lain untuk cek fakta sebelum memberikan berita yang belum tepat beritanya. Yang ketiga, dapat menjaga toleransi dan persatuan, seperti menghormati hari besar agama lain, tidak saling menjatuhkan satu sama lain, dan menolak provokasi. Yang keempat, bisa mencintai dan menggunakan produk dalam negeri seperti baju-baju, fashion, itu bisa dari dalam negeri aja pakainya. Terus bisa menggunakan batik, dimana siapa tahu batik bisa go internasional dengan mas. Itu salah satu bentuk bela negara. Yang kelima, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Itu salah satu contohnya tuh yang biasa dilakukan oleh laki-laki ya, malam-malam itu ikut ronda malam atau kegiatan siskamling, itu juga salah satu yang termasuk dalam bela negara. Dan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar itu juga salah satu bentuk yang dapat dengan mudah dilakukan. Yang keenam, ada taat hukum dan peraturan. Ini udah pasti ya, taat hukum dan peraturan itu salah satunya tidak korupsi ya. Itu hal yang amat sangat mudah sebenarnya, tidak korupsi, tidak melanggar aturan lalu lintas juga. Yang ketujuh, ikut serta dalam pendidikan dan pengembangan diri. Pendidikan itu kan membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan bisa berdaya saing tinggi. Jadi, salah satu bentuk bela negara yang dapat siswa atau mahasiswa lakukan adalah dengan bersungguh-sungguh dan berprestasi. Yang kedelapan, bisa dengan menjaga lingkungan hidup, seperti melestarikan lingkungan di sekitar. Jadi tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan juga, yang dimana pohon itu amat sangat penting untuk pelestarian lingkungan ya, karena dia memberikan asupan oksigen yang amat sangat baik di kehidupan. Yang kesembilan, bisa mengikuti upacara dan hari nasional yang ada di Indonesia. Yang ke-10 terakhir, ini adalah berkontribusi sesuai profesi. Itu kan amat sangat mudah dilakukan, karena di saat kita udah punya profesi itu dilakukan secara tidak sadar setiap harinya, tapi harus dijaga baik-baik profesi itu. Seperti guru yang mengajar atau dosen itu harus tulus, harus jujur ya kan, mengajarkan murid-muridnya dengan baik. Terus petani juga menjaga ketahanan pangan nasional. Ada juga pengusaha yang dapat menciptakan lapangan kerja untuk membantu masyarakat dan membuka lapangan kerja yang adil. 1. Penguatan pengawasan internal. 2. Sanksi tegas dan konsisten. 3. Monitoring oleh KPK dan BPK secara rutin. 4. Edukasi anti korupsi. 5. Penguatan peran DPRD dan masyarakat sipil. Sebutkan 10 kegiatan yang termasuk bela negara. 1. Mengikuti peraturan lalu lintas, contohnya tidak menerobos lampu merah. 2. Membantu dalam kegiatan sosial, contohnya berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. 3. Membantu dalam penanggulangan bencana, contohnya
membantu menjadi relawan dalam kegiatan tanggap darurat seperti bencana alam. 4. Menghormati dan menghargai perbedaan. Contohnya, menghormati perbedaan agama, suku, budaya, dan menghormati pendapat orang lain. 5. Rajin belajar. Contohnya dalam menuntut ilmu, kita harus rajin belajar dan agar dapat membangun kemampuan diri. 6. Menjaga dan melestarikan budaya lokal. Contohnya menghargai dan memperkuat budaya lokal. 7. Menggunakan produk dalam negeri. Contohnya membeli dan mendukung perekonomian lokal. 8. Menghargai keberagaman. Contohnya menghargai dan menjaga persatuan perbedaan suku dan budaya. 9. Menjaga nama baik bangsa. Contohnya bijak dan dalam bermedia sosial dan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. 10. Menghemat sumber daya alam. Contohnya menghemat air dan listrik secara sehemat mungkin. Nomor 1. 5 hal yang perlu dilakukan untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah. 1. Meningkatkan pengawasan dan audit. Pemerintah daerah perlu diawasi secara ketat oleh lembaga pengawas seperti BPK dan KPK. Audit rutin terhadap keuangan dan program kerja bisa mencegah penyelewengan anggaran. Yang kedua, transparansi dalam pengelolaan anggaran. Semua penggunaan harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, misalnya lewat website resmi atau papan informasi. Hal ini membuat masyarakat bisa lebih ikut mengawasi. 3. Pendidikan anti korupsi. Pegawai daerah harus diberi pelatihan dan pemahaman tentang dampak buruknya korupsi dan pentingnya kejujuran dalam bekerja. 4. Penerapan sanksi tegas. Siapapun yang terbukti korupsi harus diberi hukuman sesuai aturan tanpa pandang bulu, dan hukuman yang tegas bisa menjadi efek jerah bagi yang lain. Yang kelima, mendorong partisipasi masyarakat. Warga perlu dilibatkan dalam pengawasan pembangunan dan anggaran daerah. Dengan keterlibatan warga, peluang korupsi bisa ditekan karena banyak mata yang mengawasi. Soal yang kedua, sebutkan 10 kegiatan yang termasuk bela negara dan alasannya. 1. Dengan belajar dengan rajin. Menuntut ilmu adalah bentuk bela negara. Dengan ilmu, kita bisa membangun bangsa dan bersaing dengan negara lain. 2. Mentaati peraturan sekolah dan lalu lintas. Disiplin dan taat aturan menunjukkan sikap tanah air dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 3. Ikut kegiatan pramuka dan PMR. Mengikuti kegiatan pramuka dan PMR, kita bisa melatih jiwa kepemimpinan, kerjasama, dan kepribadian sosial yang sangat penting untuk bela negara. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih mencerminkan negara yang sehat, dan masyarakat yang peduli ini juga bagian dari bela negara. 5. Menjaga persatuan dan toleransi, tidak menyebarkan kebencian, dan menghargai perbedaan suku dari agama, ras, budaya adalah bagian dari menjaga keutuhan NI. 6. Ikut vaksinasi dan menjaga kesehatan. Tubuh yang sehat membuat kita berkontribusi untuk negara. Di masa pandemi ini, bentuk bela negara yang nyata. Menggunakan produk lokal. Membeli dan menggunakan produk lokal buat Indonesia membantu perekonomian negara. 8. Membayar pajak. Pajak yang dibayar merupakan adalah contoh wujud dari cinta tanah air ataupun bela negara, karena pajak digunakan untuk pembangunan negara. 1. Transparansi anggaran dan pengadaan. Semua proses anggaran dan pengadaan barang atau jasa harus terbuka untuk publik, misalnya dengan memanfaatkan sistem e-budgeting dan e-procurement. Hal ini meminimalisir peluang penggelapan dana. 2. Penguatan pengawasan internal dan eksternal. Aparat pengawasan internal pemerintah daerah atau inspektorat harus diperkuat secara struktur dan wewenang. Selain itu, kerjasama dengan lembaga eksternal seperti BPK, KPK, dan LSM
juga penting untuk mendorong pengawasan independen. 3. Penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi. Rekrutmen dan promosi jabatan harus berbasis kompetensi, bukan karena hubungan pribadi atau politik. Sistem ini mengurangi peluang adanya gratifikasi atau jual beli jabatan. 4. Pelaporan kekayaan dan gaya hidup penjabat. Setiap penjabat daerah wajib melaporkan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara secara rutin dan akurat. Pemeriksaan gaya hidup juga bisa menjadi alat deteksi dini potensi korupsi. 5. Pendidikan dan budaya anti korupsi. Peningkatan kesadaran melalui pelatihan, kampanye, dan integritas nilai anti korupsi dalam pendidikan serta kegiatan pemerintahan dapat menanamkan budaya integritas sejak dini. 10 kegiatan yang termasuk bela negara dengan alasannya masing-masing. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. Alasannya meningkatkan ilmu dan keterampilan demi kemajuan dan ketahanan bangsa. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. Alasannya menghindari konflik dan memperkuat solidaritas antar warga negara. 3. Taat hukum dan aturan. Alasannya mewujudkan ketertiban dan kestabilan nasional. 4. Membayar pajak. Alasannya mendukung pembangunan dan pertahanan negara. 5. Gotong royong. Alasannya memperkuat semangat kebersamaan dan ketaguhan sosial. 6. Menjadi anggota TNI atau Polri. Alasannya melindungi negara dan ancaman dalam dan luar negeri. 7. Menggunakan produk lokal. Alasannya mendorong ekonomi nasional dan kemandirian bangsa. 8. Menyebarkan informasi benar. Alasannya mencegah perpecahan dan melawan hoaks. 9. Menjadi relawan bencana. Alasannya membantu sesama dan memperkuat solidaritas nasional. 10. Berprestasi internasional. Alasannya mengharumkan nama bangsa dan menunjukkan kekuatan Indonesia. Yang pertama, dengan transparansi anggaran dan kegiatan. Dengan menggunakan sistem e-budgeting agar pengadaan barang atau jasa tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, pengawasan internal dan eksternal. Dengan melibatkan masyarakat LSM dan media dalam fungsi pengawasan sosial. Yang ketiga, sanksi tegas dan konsisten. Berikan hukuman bagi pejabat yang benar-benar melakukan kegiatan korupsi itu. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan etika. Tanamkan nilai-nilai integritas pada saat melakukan rekrutmen dan orientasi pegawai. Yang kelima, yaitu dengan reformasi birokrasi. Mempermudah prosedur pelayanan publik untuk mengurangi celah pungli. Dan soal yang terakhir yaitu sebutkan 10 kegiatan bela negara. Yang pertama, dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri dengan membeli pakaian lokal. Yang kedua, mendukung usaha mikro kecil dan menengah UMKM dengan membeli produk kerajinan tangan dari UMKM. Yang ketiga, berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja dengan memulai usaha kerajinan. Yang keempat, menghemat sumber daya dan energi, yaitu mematikan lampu pada saat tidak digunakan, menghemat air. Yang kelima, menghindari praktik ekonomi ilegal yang korupsi, yaitu tidak melakukan suap, tidak melakukan penyelundupan barang yang ilegal dan membayar dan tidak memalsukan data palsu. Yang keenam, menjaga lingkungan hidup dengan membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, dan menanam pohon. Yang ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini termasuk menghargai perbedaan antara suku, agama, dan budaya, dan tidak menyebarkan berita bohong yang hoaks atau provokasi. Yang kedelapan, menaati hukum dan peraturan dengan mematuhi rambu lalu lintas dan tidak melakukan korupsi, juga menghormati hak orang lain. Yang kesembilan, yaitu menjaga pendidikan dan keterampilan dengan melakukan belajar yang sungguh-sungguh, juga mengembangkan diri untuk berkarya. Yang kesepuluh dan yang terakhir,
yaitu menjaga keamanan lingkungan melalui siskamling dan melaporkan hal-hal yang ada kegiatan yang mencurigakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Di sini saya akan menjelaskan 5 hal yang perlu dilakukan untuk mencegah korupsi di pemerintah daerah. Yang pertama itu transparansi anggaran pengelolaan keuangan, yang dimana kita sekarang sedang ada banyak pembangunan. Jadi menurut saya itu kita harus transparan pada anggaran keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu peningkatan pengawasan internal dan eksternal, yang dimana pengawasan yang efektif oleh inspektur daerah, BPK, dan masyarakat sipil dapat mendeteksi dan mencegah praktik korupsi sejak dini. Yang ketiga itu penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government, yaitu digitalisasi layanan publik dan administrasi, membuat proses lebih efisien dan meminimalkan interaksi langsung yang bisa peluang suap untuk gratifikasi. Yang keempat itu ada pendidikan dan pelatihan anti korupsi atau ASN, yaitu aparatur sipil negara ASN memahami bahaya dan dampak korupsi, akan lebih berhati-hati dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Menurut saya yang terakhir itu yang kelima, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, yang dimana hukum yang setimpal bagi pelaku korupsi memberi efek jera dan menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak korupsi, yang dimana contohnya seperti di Korea Utara, yang dimana kalau ada korupsi oleh pemerintahan, yaitu akan dipidana, yang paling kejam yaitu hukuman mati. Dan saya akan menjelaskan 10 kegiatan yang termasuk bela negara dan alasannya menurut saya. Yang pertama itu mengikuti, kalau kita masih sekolah itu mengikuti upacara bendera, karena apa? Meningkatkan rasa nasionalisme dan menghargai simbol negara. Yang kedua itu mentaati hukum dan peraturan, yang dimana kita harus menjaga ketertiban, seperti kita melewati lampu merah, kalau ada yang nyebrang kita harus memberikan jalan gitu kan. Yang ketiga itu belajar dengan rajin, yang dimana kita di perkuliahan ini kita dituntut untuk belajar dengan rajin. Yang keempat itu menjadi relawan dalam kegiatan sosial, yaitu membantu sesama, mencerminkan solidaritas dan kepedulian sebagai warga negara. Contohnya yang dimana baru-baru ini yaitu adanya banjir, kita harus terlibat untuk menolong sesama. Menolongnya itu dengan hal-hal kecil aja, kayak memberikan tetangga kita yang lagi kesusahan terhadap banjir, contohnya ngasih memberikan makanan ataupun selainnya. Yang kelima itu tidak terlibat dalam tindak kekerasan atau radikalisme, yaitu kita menjaga keutuhan NKRI dan mencegah perpecahan sosial. Yang keenam itu mengikuti pelatihan bela negara, yang dimana pelatihan bela negara itu membentuk karakter, disiplin, dan siap menghadapi ancaman terhadap negara luar. Yang ketujuh itu membayar pajak dengan tertib, dimana sekarang ada peraturan baru yang tidak bayar pajak 2 tahun itu kayak ada dendanya gitu deh. Yang ke-8 itu menjaga lingkungan, yang mana kita harus menjaga lingkungan yang bersih untuk menjaga Indonesia supaya lebih sehat lagi. Yang ke-9 itu menjaga nama baik Indonesia, terutama di media sosial, yaitu membentuk citra positif bangsa di mata dunia melawan hoax. Alasannya itu sekarang media sosial itu banyak potongan atau klip-klip yang dimana sekarang gampang diklip oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 5 hal yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah. Dan kedua, 10 kegiatan yang termasuk bela negara beserta alasannya. 1. 5 hal untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah. Pertama, transparansi anggaran. Pemerintah daerah harus membuka informasi keuangan kepada publik supaya semua masyarakat tahu kemana uang pajak digunakan. Kedua, pengawasan dari masyarakat. Kalau masyarakat ikut mengawasi, pejabat akan berpikir 2 kali untuk korupsi. Ketiga, sanksi yang tegas.
Kalau pelaku korupsi dihukum berat dan benar-benar ditindak, itu bisa jadi efek jerak bagi yang lain. Keempat, pendidikan anti korupsi sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak sekolah. Kelima, rekrutmen pejabat berdasarkan kompetensi. Jangan karena koneksi atau keluarga, tapi karena kemampuan dan integritasnya. 2. 10 kegiatan bela negara dan alasannya. Pertama, belajar dengan serius. Karena pendidikan adalah dasar untuk membangun bangsa yang maju. Kedua, taat hukum. Kalau semua warga patuh, negara akan lebih aman dan tertib. Ketiga, ikut pemilu. Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk memilih pemimpin yang baik. Keempat, menjaga persatuan, tidak menyebarkan kebencian, dan tetap menghormati perbedaan. Kelima, ikut pelatihan bela negara untuk membentuk fisik dan mental yang tangguh demi bangsa. Keenam, menjaga lingkungan. Cinta tanah air bisa diwujudkan dengan merawat lingkungan sekitar. 7. Membayar pajak tepat waktu. Pajak penting untuk membangun pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Kedelapan, menghormati simbol negara, seperti berdiri saat lagu Indonesia Raya, di setel dan tidak merusak bendera. Kesembilan, menjadi relawan sosial. Salah saat bencana, membantu tanpa pamrih. 10. Menggunakan produk dalam negeri untuk membantu perekonomian nasional dan mendukung UMKM. Pertama, transparansi anggaran. Pemerintah daerah harus membuka laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat supaya pengelolaan anggaran bisa diawasi bersama. Kedua, penguatan peran pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah dan BPK harus benar-benar menjalankan fungsinya tanpa tekanan dari pihak manapun. Ketiga, penggunaan teknologi informasi sistem digital seperti e-budgeting dan e-procurement bisa mencegah manipulasi data dan menutup celah korupsi. Keempat, pendidikan anti korupsi sejak dini. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang bahaya dan dampak buruk korupsi agar tercipta budaya anti korupsi. Kelima, menegakkan hukum yang tegas. Pejabat yang terbukti korup harus dihukum secara adil tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jerak. Untuk soal kedua, 10 kegiatan yang termasuk bela negara dan alasannya. Pertama, mengikuti upacara bendera. Ini melatih disiplin dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. 2. Menaati hukum dan peraturan sebagai bentuk kebutuhan terhadap negara. Ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh karena generasi terdidik adalah aset penting bangsa. Keempat, ikut serta dalam pemilu, berperan aktif menentukan arah masa depan negara. Kelima, menjaga lingkungan hidup agar bangsa kita punya masa depan yang lestari. Keenam, melestarikan budaya lokal untuk mempertahankan identitas bangsa. Ketujuh, menjadi relawan sosial, membantu sesama menunjukkan semangat solidaritas nasional. Kedelapan, menghindari hoaks dan ujaran kebencian demi menjaga persatuan bangsa. Kesembilan, membayar pajak tepat waktu. Ini adalah kewajiban warga negara untuk membangun. Ke-10, mengikuti kegiatan organisasi kampus yang positif, melatih kepemimpinan dan kerjasama demi kemajuan bersama.